Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Persis Daerah Istimewa Yogyakarta, Kang Rijal Asad, dan yang kami hormati pemateri diskusi ekologi edisi keempat ini, Kang Lamlam Pahala MAG, selaku senior juga kita di Hima Persis ya. Terima kasih atas kesediaannya sudah bersedia untuk berbagi dan berdiskusi dengan kami teman-teman yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun edisi sekarang masih via online gitu ya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya nih Kang Lamlam bisa sharing dan berbagi secara langsung gitu ya, offline, bertemu dengan kita teman-teman kader-kader Hima Persis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik teman-teman, ini merupakan edisi keempat ya untuk diskusi ekologi. Ini salah satu isu yang diangkat oleh teman-teman dari pimpinan wilayah Hima Persis Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berbicara ekologi juga ini menjadi pembicaraan yang seksi dan juga menarik gitu ya. Bukan hanya skala nasional tapi juga skala internasional. Nah, kemudian dalam skup keormasan tentu kita tahu kalau misalkan kita lihat ormas tetangga, misalkan di Muhammadiyah kita sudah mengenal adanya MLH atau Majelis Lingkungan Hidup. Begitupun dengan di Nahdlatul Ulama sudah ada lembaga-lembaga khusus yang memang concern mengkaji tentang lingkungan ya. Nah, kemudian di Persis secara kelembagaan saya kira memang belum ada, tapi beberapa waktu kemarin memang sudah ada ya diskusi-diskusi tentang lingkungan yang diinisiasi oleh Dewan Tapkir Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Nah, Kang Lamlam sendiri kan sebagai anggota ya dari Dewan Tapkir mungkin bisa juga nanti berbagi bagaimana ini gagasan dari Persis khususnya berkaitan dengan isu-isu lingkungan ini. Nah, melihat kekosongan itu gitu ya, atas dasar kekosongan itu kami teman-teman dari Hima Persis Daerah Istimewa Yogyakarta berinisiasi untuk mengangkat isu ini ke dalam gerakan mahasiswa gitu ya, gerakan mahasiswa. Nah, mungkin nanti Kang Lalmo juga bisa memberikan satu arahan bagaimana idealnya ketika isu lingkungan itu dikemas ke dalam satu gerakan kemahasiswaan seperti itu. Mungkin itulah ya sebatas pembuka dan pengantar dari saya. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke acara inti yaitu kajian diskusi ekologi tentang ekoteologi atau lingkungan dalam perspektif agama atau teologi, karena saat ini ya ketika berbicara lingkungan di beberapa sisi selalu bertentangan atau selalu dipertentangkan dengan isu agama. Nah, ini bagaimana melihat kedua sisi atau melihat satu objek dari dua perspektif ini ya. Mudah-mudahan nanti Kang Lamlam tentunya bisa memberikan satu pencerahan kepada kita teman-teman dari para kader di pimpinan wilayah Hima Persis dari Istimewa Yogyakarta. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja ke pemateri. Pada Kang Lamlam, waktu dan tempat disilahkan. Enggak, Kang? Baik, terima kasih Rijal Samsul Mutakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang saya hormati Ketua PW Hima Persis Yogyakarta, kemudian moderator sendiri dan teman-teman yang lain. Sebelumnya sih saya mohon maaf tidak menampilkan gambar ya, karena saya menuju saum ya teh. Jadi takut tidak apa ya. Ya pokoknya ada alasan tertentu kenapa saya tidak menampilkan videonya ya.
Tapi suara bisa didengar, bisa jelas disimak gitu ya. Ini diskusi tentang lingkungan yang saya ingat gitu ya. Ini kan sudah Kiai Haji Ali Yapi era akhir tahun 80-an ini kan sudah mengemukakan tentang gagasan fikih lingkungan gitu ya. Kemudian naik ke atas kita tahun 90-an karena seiring dengan reformasi isu lingkungan ini seolah-olah tenggelam gitu ya. Nah, beriring dengan perubahan iklim ataupun adanya bencana-bencana, orang kemudian mempertanyakan kembali peran dan fungsi agamawan, peran dan fungsi agama dalam menghormati alam. Saya kira di konteks itu memang agama selalu menjadi referensi terakhir gitu ya. Seolah-olah kerusakan ekologi maupun bencana-bencana alam yang terjadi itu selalu agama diminta untuk ada konfirmasi kepada agama gitu. Tahun 2000 Profesor Maman, saya kira dia cukup berani menampilkan gagasan tentang fikih lingkungan dengan istilah menggunakan ekoterorisme. Jadi terorisme lingkungan. Jadi yang saya tahu di NU maupun di Muhammadiyah itu belum ada yang mensejajarkan kejahatan terhadap alam. Itu setara dengan kejahatan-kejahatan besar narkoba dan korupsi. Bahkan kejahatan ekoterorisme yang dikemukakan oleh Prof. Maman karena daya rusak dari lingkungan itu sangat multidimensi. Ketika terjadi bencana itu harta dan nyawa ikut terus. Halo? Suaranya hilang kan? Sinyalnya putus-putus ya? Iya. Oh, sepertinya lam-lam trouble ini sama ininya, sama sinyalnya. Oh ya, ada, udah bergabung lagi. Assalamualaikum, Kang. Halo. Ya, halo. Nah, ya ada, Kang. Aduh. Itu sistem ya. Itu Oh, sistem, bukan saya aja. Itu iya, sistem. iya. Tadi sampai di mana? Ja, kita terputus ya. Yang ekoterorisme, Kang. Jadi Oh ya itu. iya ya. Saya simpan dulu persoalan itu. Saya ingin langsung loncat ke teologi ya. Kalau kita mengambil definisi ekologi sebagai ilmu atau studi komprehensif tentang relasi antara organisme dan lingkungannya, saya kira ini menuntut
pola hubungan manusia dengan alam lingkungannya, maupun alam dengan manusia, tumbuhan dengan manusia, dan seluruh spesies dengan manusia itu sendiri. Nah, saya kalau mencoba untuk melihat dari sisi kitab suci ya, ini Al-Quran ini mengandung ekologi positif dan ekologi normatif. Jadi ada pernyataan-pernyataan Al-Quran itu yang menyangkut tentang deskripsi lingkungan, deskripsi tentang ekologi itu sendiri. Tetapi gaya bahasa yang digunakan, nama-nama tumbuhan atau nama-nama alam, ini sering digunakan sebagai media sumpah. Seperti wal bihari fujirat. Jadi demi laut yang memancarkan panas di dalam laut itu sendiri. Memancar minyak, api, dan lain sebagainya. Kan kalau media sumpah atau muqsambih itu biasanya menunjukkan ada perkara besar di ciptaan itu. Gitu. Ada persoalan-persoalan besar yang mengundang perhatian agar manusia untuk mempelajari, menelaah, meneliti, dan lain sebagainya. Demikian juga saya kira dengan nama-nama yang lain. Itu seringkali dalam kerangka ekologi positif ya, ciptaan-ciptaan itu menggunakan diksi-diksi muqsambih. Jadi ada pernyataan sumpah Al-Quran yang secara kerangka teori ilmu Al-Quran itu menunjukkan perkara besar yang penting untuk diriset ya, yang penting untuk diteliti. Kemudian yang kedua, ada pernyataan Al-Quran yang juga normatif. Gitu. Nah, saya sebelum ke normatif, kenapa kita harus memulai dari ekologi secara positif? Karena kadang di kita pendekatannya terlalu yuridis, terlalu normatif. Bahwa kerusakan lingkungan ini haram, dilarang, dan seterusnya. Oke, saya setuju dengan itu. Tetapi jangan lupa, Al-Quran juga dia memberikan pernyataan-pernyataan positif yang mengundang kepenasaran manusia untuk melakukan penelitian. Dalam kerangka ekologi positif, Al-Quran menjelaskan bagaimana hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Gitu. Jadi ada tiga panah saya kira yang berkorelasi satu dengan yang lainnya. Sehingga dari penelaahan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran, dalam pandangan saya, dalam konteks ekologi positif, ini sepertinya perlu dirumuskan gagasan atau katakanlah paradigma hablu minallah, hablu minannas, dan hablu minal alam. Jadi bukan hanya hablu minallah dan hablu minannas itu. Emang kita hidup di mana? Di alam gitu. Jadi saya kira di samping hablu minallah, hablu minannas, mungkin kita tawarkan membangun keranda. Jadi saya kira kalimat ba'da islahiha. Jadi jangan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi jangan membuat pelanggaran-pelanggaran ya di muka bumi ini setelah kami ciptakan seimbang, penuh keseimbangan. Saya agak sedikit meneliti tentang kata aslaha yuslihu islahan ini. Jadi solaha ini kan dia
manfaat mengambil ada dua, menolak kerusakan dan melindungi kelestarian dari kerusakan ekologis itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya kira dari segi gagasan Al-Quran telah memberikan simpanan ekologi positif sehingga membawa kepada penawaran tentang perlu adanya paradigma hablum minal alam. Kemudian dalam kerangka ekologi normatif, saya kira saya cukup setuju ya dengan peneman bahwa kerusakan lingkungan itu adalah terorisme. Gitu ya. Saya baca ya dari studi World Bank, bukunya judul Climate Change and Migration. Jadi perubahan iklim dan perpindahan penduduk ini studinya di Afrika ya. Tapi bagaimana impact dari perubahan iklim dari cuaca itu diakibatkan dari ulah manusia berbondong-bondong. Ini sudah tingkat negara gitu ya. Populasi penduduk melakukan migrasi dari satu daerah ke tempat daerah yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Ini kan menyisakan persoalan baru. Bagaimana negara itu harus menyediakan lahan baru ataupun mungkin pekerjaan baru karena adanya perpindahan penduduk itu sendiri. Ini diakibatkan dari kelengahan manusia terhadap kerusakan alam itu sendiri. Nah, saya melihat bagaimana ekologi normatif ini, ayat-ayat tentang la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jadi doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Saya kira ayat-ayat itu sudah populer ya, sudah sangat sering didengar oleh publik. Tetapi dalam konteks ekologi normatif, saya perlu menggolongkan kejahatan lingkungan itu sebagai tindakan terorisme lingkungan itu sendiri. Nah, ini diakibatkan saya kira dari mengatribusikan manusia sebagai homo economicus itu. Jadi manusia sebagai makhluk ekonomi yang mengejar keuntungan, yang mengakumulasikan kekayaan, sehingga dia melihat alam itu harus dikeruk keuntungannya tanpa memikirkan dampak ataupun imbas dari tindakan yang dia lakukan. Saya kira sebagai pengantar mungkin ya, Jal, untuk sementara saya cukup dulu demikian. Terima kasih. Ya, Mas Ahmad, terima kasih juga Kang Lamlam sudah memantik diskusi kita sore kali ini kaitan dengan ekoteologi ya. Ya, jadi sedikit saya singgung bahwa kaitan antara agama dan juga lingkungan ini menjadi satu keterkaitan yang bisa dikatakan erat lah. Karena hal ini dibuktikan adanya ungkapan-ungkapan ekologi atau ungkapan-ungkapan lingkungan yang ada dalam Al-Quran gitu atau dalam kitab suci. Nah, ini menunjukkan memang tidak bisa dilepaskan begitu saja begitu ya antara agama dan juga lingkungan ini. Oke, baik teman-teman, kalau untuk waktu Jogja ya kurang lebih ada 15 sampai 20 menit lagi sampai ke waktu berbuka. Silahkan teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi kaitan dengan apa yang sudah disampaikan atau di luar pembahasan yang selama itu masih kaitan dengan lingkungan, saya kira tidak apa-apa ya.
Mangga atau monggo silakan langsung on cam atau raise hand. Silakan teman-teman, atau di luar juga siapa boleh. Pak Budi mau menanggapi, menambahkan atau bertanya? Belum. Oh siap. Ada teman-teman yang lain? Oh ada Ustadz Indra juga, selamat datang. Ustadz Indra, terima kasih sudah bergabung dari Australia jauh-jauh, sudah bergabung dengan kita kajian di PW Hima Persis Jogja. Atau Kang Isan? Ya mungkin izin bertanya Ya. terkait dengan isu ekologi ini. Mungkin ini lebih ke arah praktikal, bagaimana atau sejauh apa arah gerakan Persis sendiri mencoba untuk menanggulangi atau mencoba untuk menangani terkait dengan isu-isu ekologi ini, dan mungkin bisa di-spill atau bisa diberitahukan Kang Lamlam jika berkenan, mungkin gerakan yang paling terdekat yang akan dilakukan oleh Persis sendiri terkait dengan isu ekologi ini, apakah gerakannya bersifat akademik atau memang akan ada lembaga seperti Pemuda Hijau misalnya itu, atau seperti apa? Mungkin seperti itu Kang Lam. Terima kasih. Ya, terima kasih Aisan pertanyaannya. Enggak, Kang Lamlam, sambil nunggu yang lain memikirkan pertanyaan mungkin. Oh iya, baik ya. Saya lupa aja. Saya lupa ini kirain waktu Indonesia Barat. Ini Wita ya. Aduh. Jadi tolong diberitahu ya, takut saya tidak terkendali mengontrol waktu gitu ya. Ini kan waktu maghrib, waktu yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Baik, ini pertanyaan dari Ihsan ya. Saya kira dalam konteks ekoteologi, sebelum praksis ya, memang di kita belum merata gitu ya terkait posisi agama terhadap lingkungan. Jadi seolah-olah agama tidak punya urusan dengan persoalan lingkungan, dan lingkungan tidak perlu minta konfirmasi kepada agama. Saya kira mungkin di tingkat akademisi sudah beres, mungkin adanya relasi antara agama dengan lingkungan, tapi di masyarakat ketika menggali pasir sampai rata itu bukan dosa gitu, itu bukan pelanggaran, itu bukan kejahatan, karena mereka tidak memiliki paradigma tentang agama dengan lingkungan itu sendiri. Nah, ini belum meratanya pemahaman di tingkat masyarakat mengenai ekoteologi. Saya kira penting adanya edukasi ya, edukasi ke masyarakat, atau mungkin di tema-tema khutbah Jumat pengajian. Sekarang daripada nyanyi sholawatan, gantilah dengan isu-isu lingkungan itu, saya kira. Jadi bagaimana marahnya Gusti Allah itu di dalam Al-Quran, itu orang yang membuat kerusakan alam, itu kan disamakan dengan dia merusak terhadap ciptaannya. Jadi ada kesadaran eskatologis ya yang perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa merusak alam itu sama dengan tidak membayar zakat, sama dengan meninggalkan sholat, sama-sama pelanggaran, sama-sama dosa. Nah, oleh karena itu saya kira kalau sudah terbentuk ini, orang akan dengan sadar dia tidak akan menjual pasir untuk dikeruk ya,
dan dia tidak akan menebang pohon sembarangan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan pohon gitu. Karena rak buku yang dari kayu ya, yang rak buku kayu berbahan kayu di belakang Rizal itu kan dari pohon. Ya boleh kita memanfaatkan gitu. Tapi juga kita harus menanam gitu. Nah, sejauh yang saya tahu gitu ya di Persis itu, gagasan Prof. Maman mengenai ekoterorisme atau fikih lingkungan itu belum merata ya, belum merata. Tapi secara praksis saya kira gerakan menanam pohon ya itu sudah biasa sih, sudah dilakukan oleh Persis itu sendiri untuk menyeimbangkan alam dari kerusakan, longsor ataupun bencana ekologis lainnya saya kira. Nah, yang mungkin gerakan-gerakan ekonomi hijau ya yang saya tahu ini belum masuk menjadi agenda praksis dari Persis itu sendiri. Yang saya tahu baru membuang sampah, terus menjaga lingkungan, sadar akan bahaya limbah, gerakan menanam 1000 pohon, gerakan santri menanam pohon dan lain-lain. Secara praksis yang saya tahu Persis baru sebatas itu saya kira. Nah, ini mungkin perlu ditingkatkan ya di aspek bagaimana kita mencegah limbah industri masuk ke lingkungan ladang, sawah, juga sungai. Saya kan tinggal di Ranca Ekek ya. Bagaimana air yang kita gunakan ini jangankan diminum, Jal. Dipakai mandi saja sudah tidak layak. Ini dipakai mandi, ini air ini sudah tidak layak. Jangan berpikir kita pakai minum ya, terus bikin kopi, teh. Ini pakai mandi saja. Ini sudah tidak layak. Kenapa? Ini kan di Ranca Ekek ini industri tiap sudut. Kalau hujan gede, ini kesempatan bagi kapitalis industri itu membuang limbah supaya tidak terlihat, bercampur dengan air hujan menyatu, diserap oleh tanah, masuk ke dalam tanah oleh kita, diserap, disedot gitu. Ya otomatis tidak layak lah, tidak layak. Dipakai mandi pun sudah tidak layak. Sungai-sungai sudah hitam pekat, sawah-sawah sudah hancur, gagal panen, itu sudah biasa. Nah, jadi saya kira ke depan, saya kira ini kayaknya yang harus difokuskan bagi kita. Kalau masyarakat buang sampah pada tempatnya, jangan menggunakan plastik. Sepanjang pabrik plastiknya gak ditutup, ya gak akan bisa-bisa itu. Kasihan masyarakat, jangan disalahkan gara-gara penggunaan plastik terlalu banyak. Ya masyarakat kan gak awam itu ya, gak tahu menahu. Sepanjang pabrik plastiknya tidak ditutup, ya jangan salahkan masyarakat. Seperti gini sih, kalau rumah kita bocor kena hujan itu, ayo we di tanayan dihanap tanpa dibetulkan genting di atas, itu gak akan beres-beres. Jadi kelompok LSM lingkungan itu jangan ngomong-ngomong plastik ke masyarakat, tutup tuh pabriknya. Kalau mau kita agak ekstrim sedikit lah gitu ya. Ini emosi saya nggak terkelola ini selama saum, ini udah bahaya nih. Untuk sementara gitu dulu Jalah. Ya, siap. Terima kasih Kang Lamlam jawabannya. Ini ada juga pertanyaan di kolom chat ya. Dari Sakito Eti Pusat mah. Gitu, siapa ini nama aslinya Sakito Eti Pusat mah? Kang, saya ingin bertanya, isi senjata pembuat bencana yang disebut dengan HARPP. Nah, isu ini muncul berbarengan dengan isu krisis iklim yang dikata oleh World Bank yang seperti Kang
lam-lam itu sebut tadi? Mohon pencerahannya, Kang. Ya, seperti itu kurang lebihnya, Kang. Pertanyaan ini via kolom chat dari Sakitu Weti Pusatma. Tahu siapa ini Sakitu Weti Pusatma ya? Aduh, saya ini ya kan, saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari tentang apa yang disebut dengan HARVV gitu ya. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi saya berusaha ya untuk membatasi di ekoteologi di tingkat gagasan bagaimana narasi agama memberikan kontribusi ide mengenai tentang alam lingkungan itu sendiri. Saya kira mungkin di anggota webinar ini ada yang tahu bisa menyampaikan. Tapi saya mohon maaf ya, saya sama sekali hal itu tidak tahu. Saya lebih baik mengatakan tidak tahu ya, karena memang tidak tahu gitu. Jadi tidak boleh sok tahu lah. Ya, baik. Itu ya. Ya, siap. Terima kasih nih. Gak tahu juga ini siapa itu. Soalnya namanya Sakitu Weti Pusatma. Oke, ada yang raise hand ini ya. Saya kira ini. Nih ya, tanggapan atau pertanyaan terakhir kali ya sebelum ditutup. Tapi perlu dikonfirmasi juga, Jogja masih WIB, Kang. Jogja masih WIB, cuman waktu sholatnya memang lebih dulu 10 apa 15 menit lah dari Jawa Barat gitu, Kang. Ya. Oke, ini ada yang raise hand, Fajar Mahdi, mangga, Kang Isal. Monggo, Mas. Oke, terima kasih Mas Rizal. Mungkin saya ingin bertanya ya kepada Kang Lamlam atau kepada kawan-kawan semua gitu. Yang pertama, mungkin ini pertanyaan yang agak mendasar gitu. Gimana tanggapannya Kang Lamlam soal pernyataan bahwa agama-agama samawi ini termasuk Islam yang membawa apa ya, sedikit atau banyaknya itu kerusakan alam. Pernyataan ini mendasar karena penyebaran Islam yang menggerus suku-suku marginal kayak Hindu, Buddha yang memang notabene mereka ini banyak ritual-ritual yang memang menjaga alam gitu kan, dan memaksa mereka berpindah agama dan meninggalkan kehidupan mereka yang selama ini menjaga alam gitu. Mungkin itu dulu ya, atau boleh 2 pertanyaan? Satu dulu aja mungkin. Oh, satu. Nih. Waduh, oke, siap. Kalau enggak kita nanti pertanyaannya di via Japri aja nanti ya. Pak Izal bisa minta satu bukti saja bahwa Islam itu dalam penyebaran agama itu merusak alam lingkungan. Satu saja supaya enak gitu. Mangga Mas Isal. Oke, bentar. Atau mungkin ini yang saya bayangkan ya Kang dari pertanyaan Isal itu gini. Yang saya bayangkan tapi nggak tahu, nanti dikonfirmasi ulang aja Sal. Kayak misalkan agama-agama non-Islam misalkan ya, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, banyak ritual-ritual yang dalam tanda kutip ya secara konteks seolah-olah menjaga lingkungan misalkan, menjaga alam dan lain sebagainya. Nah, tapi misalkan dalam konteks agama Islam terkadang ada ritual-ritual yang ketika dianggap itu berkaitan dengan alam itu selalu dipertentangkan dengan narasi syirik gitu kan. Itu yang saya bayangkan ya. Tapi nah, ya benar. Aduh, udah azan lagi. Oke, yang lain bisa lanjut.
Ya, bisa sambil buka kalau daerah Jogja yang udah adzan ya. Oh iya iya, dipahami, bisa dipahami. Dalam kacamata saya, budaya itu kan berkembang. Budaya itu tidak statis gitu. Jadi kalau budaya itu juga gitu, ratusan tahunnya itu juga, saya mempertanyakan kepantasan itu dikatakan sebagai budaya, karena itu menyalahi dirinya sendiri gitu. Budaya uang itu dulu pakai kulit gitu, kemudian hanya pakai kertas gitu, kemudian pakai logam dan seterusnya berkembang gitu. Budaya manusia itu ya menurut ciri khasnya dia dinamis itu. Jadi kalau ada budaya dari 2000 tahun sebelumnya tetap seperti begitu, sampai era milenium sekarang tetap juga seperti itu, saya mungkin punya hak untuk mempertanyakan itu sudah keluar dari term budaya itu sendiri, karena dia menyalahi dirinya sendiri sebagai sesuatu yang dinamis gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kira memang era 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 rasional gitu ya di negara timur ini memang susah gitu, yang masih menganggap pohon yang sudah ratusan tahun misalkan ini memiliki kekuasaan tertentu, sehingga ketika kita menebangnya ya, menebang itu bukan untuk merusak, tidak identik dengan merusak gitu ya. Meja yang kita gunakan, kemudian alat properti rumah yang kita gunakan berbahan dari dasar kayu, itu kan hasil dari menebang kayu itu sendiri. Hanya masalahnya apakah menebang kayu itu secara sporadis, berwawasan lingkungan atau wajar, atau memang rusak, itu kan persoalan lain. Nah, ketika menebang pohon dengan anggapan menurut agamawan tertentu itu adalah musyrik, ya kalau kita menyandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rijal tadi, itu dianggap agama Islam itu tidak ramah lingkungan. Satu pohon terus digeneralisasi bahwa agama Islam itu tidak ramah lingkungan. Saya kira itu jumping conclusion, saya kira. Itu kesimpulan yang wah sangat terlalu melompat gitu ya. Hanya kita kan sudah tahu kita di dunia ini sebagai pemakmur, jadi dia harus memakmurkan alam, harus memproduksi alam. Tanah ini harus diproduksi menjadi lahan pertanian. Tanah ini harus berubah menjadi kekuatan pangan. Sungai ini harus diubah menjadi kedaulatan protein, ikan, dan lain sebagainya. Itu kita sebagai pemakmur gitu ya. Kita sebagai pemakmur alam ini, sehingga dalam konteks agama, ketika tanah 3 tahun menganggur tidak dimanfaatkan, itu negara punya hak untuk memindah hak kepemilikan gitu. Jadi kalau saya memiliki tanah selama 3 tahun, lahannya nganggur, itu boleh dipindahkan ke pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mengelola tanah itu. Ini menunjukkan saya kira bahwa Islam itu sebetulnya dia menghormati alam, dia memotivasi aksi untuk memakmurkan alam itu sendiri. Kasus tadi saya kira bahwa agama Islam ini contoh real ya ketika di Jakarta, ketika masyarakat setempat menganggap suci pohon itu oleh kelompok kita ditebang, itu kan disimpulkan bahwa pemikiran agama PSI itu tidak ramah lingkungan. Ini kesimpulan yang terburu-buru, saya kira kesimpulan yang terlalu terlalu cepat gitu ya.
Makanya saya hal-hal yang seperti ini ya sudah tidak masuk di kepala saya, termasuk penggunaan plastik di masyarakat sudah tidak masuk di kepala saya. Yang mungkin yang akan dikeluarkan dari kepala saya adalah bagaimana kita kalau mau konsisten tentang plastik misalkan, kita kritisi pabrikasi plastik jika memang kita sepakat tentang itu. Kita harus mengkritisi perilaku-perilaku kapitalis industri yang membuang limbah secara sembarangan, karena itulah senyata-nyatanya yang merusak, yang tidak menghormati alam itu sendiri. Itu sudah real, itu sudah terbukti, dan tidak terbukti menebang satu pohon itu dapat merusak lingkungan. Itu tidak terbukti. Apa hubungannya menebang satu pohon dengan lingkungan rusak? Yang paling mungkin dan terbukti adalah industriawan, kalangan kapitalis, ya, kalangan homo economicus ini yang membuang limbah, minum kita jadi nggak bisa, mandi kita jadi nggak bisa, pepohonan, tumbuhan, ikan juga sudah tidak layak untuk dimakan karena terindikasi dengan limbah industri dan lain sebagainya. Itu sudah nyata-nyata merusak ekosistem, kerusakan ekologis, ekosistem lingkungan sudah tidak sehat dan lain sebagainya. Saya kira berapa menit lagi ya? 5 menit lagi saya menuju maghrib. Kalau bisa diteruskan, bisa aja. Tapi tidak lebih dari 4 menit ya. Oke, itu. Ya, terima kasih Kang Lamlam. Jawabannya luar biasa. Kang Isal ada tanggapan dulu nggak terakhir sebelum ditutup apa gimana? Terima kasih ya. Mungkin udah cukup. Enaknya langsung sih. Di sini udah azan ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti kita agendakan lah ya. Kita agendakan satu sesi, memang kita ngadain event apa yang memang bisa menghadirkan Kang Lamlam ke Jogja langsung gitu ya. Jadi supaya bisa menambah amunisi kepala kita ini ya secara langsung gitu ya dari Kang Lamlam itu. Menerimanya. Wah, ini undangan menarik saya kira. Sambil saya juga ingin mendengar pikiran-pikiran Jogja. Udah lama, 2007 saya terakhir ke Jogja itu. Pas masih jadi ketum atau Kang 2007 mah. Gempa. Gempa Jogja. Gempa Jogja itu kan 2006 ya? Ya. Akhir 2006 ya. Akhir 2006. Ya. Terus saya di sini udah adan ya. Oh ya. 2006 saya terakhir ke Jogja dan 2022 tahun kapan ya saya harus ke Jogja lagi? Tergantung gereja ya. Ya, kemarin kita sudah diskusi Kang sama teman-teman Taskil. Kita memang mengagendakan ada Makkah memang Kang ya. Kita mengadakan ada Makkah di menjelang akhir tahun nanti. Nah, ya kita salah satunya ingin menghadirkan Kang Lamlam lah untuk memberikan stimulus ke teman-teman Jogja begitu Kang. Ya, seperti itu. Insya Allah siap ya. Siap. Turnuhun oke Kang ya. Terima kasih emang sebelumnya. Ang. Ya Kang, ngatur nuhun oge. Oke, ya di Garut katanya sudah adan dan di Jogja pun memang sudah adan dari 10 menit yang lalu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama pimpinan wilayah Hima Persis Yogyakarta atas kesediaannya Kang Lamlam sudah berbagi dengan kita. Karena memang via online ini kita terbatas oleh waktu juga ya, oleh waktu dan juga oleh jarak dan sebagainya. Jadi untuk acara di sore kali ini saya kira dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas sharing ilmu yang sudah diberikan oleh Kang Lamlam kepada teman-teman yang ada di Jogja. Itu saja saya kira yang bisa disampaikan dari saya.
atas nama pembawa acara dan moderator di Sami-sami ja, ini. sami-sami nuhun selamat berbuka ya Ya, siap Kang. dengan makanan non plastik. Ya, siap Kang. Yuk sadayana Ya, siap. nuhun ya Pak Ijal. Aang sadayana